Dahulu, Wah, di suatu negeri hiduplah seorang pemimpin yang zalim pemimpin bernama Raja zalim. Dikianus. Selain zalim, raja ini juga kejam. Sang raja memerintahkan rakyatnya untuk menyembah berhala. Apabila ada yang menolak, mereka akan dibunuh. Di tengah-tengah masyarakat, ada sekelompok orang yang tidak suka dengan kepemimpinan Raja Dikianus. Mereka adalah tujuan pemuda. 7 pemuda. Para pemuda itu hanya beriman kepada Inilah 7 pemuda yang disebut Ashabul Kahfi, penghuni gua. Aku sudah tidak tahan tinggal di negeri ini. Apalagi kita dipaksa untuk menyembah patung-patung mereka. Benda mati itu Ya, aku tidak suka. Aku juga, apalagi raja tidak segan untuk membunuh orang yang tidak mau melaksanakan perintahnya. Bagaimana disuruh menyembah patung. Maksudmu, kita pergi dari sini? Sepertinya itu ide yang bagus. Kami setuju dengan usulmu itu. Bagaimana dengan yang lain? Kami juga setuju. Baiklah kalau begitu. Hmm. Sebaiknya kita pergi besok pagi-pagi agar tidak ada orang yang melihat. Siap. Jadi sampai di sini, guys, atau sahabat, ketujuh pemuda itu ingin melarikan diri dari negerinya karena tidak cocok dengan rajanya yang zalim. Mereka beriman kepada Allah, sedang rajanya menyuruh menyembah patung, bahkan menganggap dirinya Tuhan. Nah, bagaimana? Apakah dalam pelariannya tadi 7 pemuda itu akan selamat? Kita saksikan seri berikutnya ya. Lanjutannya kita putar. harinya, 7 orang pemuda saleh meninggalkan negeri mereka dengan bersemangat. Para pemuda ini yakin bahwa keputusan meninggalkan adalah petunjuk dari Allah agar selamat dari kezaliman Jadi mereka raja. Bersama meninggalkan mereka ada negerinya. seekor anjing yang mengikuti Hmm. selama perjalanan. Diikuti anjing. Jauh, sampailah di depan sebuah 7 gua. pemuda diikuti anjing. Gua yang cukup besar dengan dinding yang tampak tua. Sebaiknya kita beristirahat sebentar di gua ini. Kau yakin? Apakah aman di dalam sana? Aku akan masuk. ke Jadi dalam mereka akan memasuki Salah gua. satu pemuda itu masuk ke dalam gua. Tak lama kemudian ia keluar dari pintu gua dengan tersenyum. Kalian semua masuklah ke dalam gua. Satu persatu pemuda masuk ke dalam gua. Ketujuh pemuda itu berdoa agar mendapat perlindungan dari Allah. Sebagaimana yang disebutkan dalam ayat ke-10 surat Al-Kahfi. Ya Tuhan, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Ketika para pemuda itu beristirahat, Allah menunjukkan kuasanya dengan membuat mereka tertidur selama 309 tahun. Jadi pemirsa, ya, ketiga pemuda itu setelah dikejar oleh Raja Dikianus kemudian lari ke sebuah gua. Karena gua tersebut dipandang aman. Lalu salah satu mengusulkan untuk masuk ke dalam, dan setelah masuk semua ke dalamnya, ketujuh-tujuhnya kecuali anjingnya menjaga di luar, ketujuh pemuda itu tertidur ya. Dan Allah Maha Kuasa menidurkan mereka dalam jangka waktu yang panjang. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat ke-25. Dan mereka tinggal dalam gua selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Oh, 309 tahun. Menghadap ke sebelah utara, sehingga sinar matahari tidak bisa Mm-mm. mengira bahwa gua ini tidak berpenghuni. Sedangkan anjing yang mengikuti mereka membentangkan kedua lengannya di depan pintu gua. Anjingnya ada di luar. 309 tahun telah berlalu. Allah membangunkan ketujuh pemuda saleh 309 tahun utuh tertidur. seperti sebelum mereka tertidur. Wahai saudaraku, sudah berapa lama kita tertidur? Aku kira sehari atau setengah hari. Wih, sehari atau setengah hari. Terdengar Padahal 309 tahun. Tiba-tiba aku merasa lapar. Tidak adakah makanan yang bisa kita makan? Salah seorang merasa lapar. Aku akan pergi ke pasar membeli beberapa makanan untuk kita semua. Aku akan ikut denganmu. 2 orang ya, 2 orang pergi ke pasar. Kita lihat. ketika sampai di daerah permukiman penduduk, mereka mulai merasakan hal yang aneh. Bangunan, pakaian yang Wah. dikenakan orang-orang tampak asing, seperti baru pertama kali mereka lihat. Akhirnya, sampailah di sebuah pasar. Sampai di sini kita bahas dulu teman ya. Ternyata mereka, para sahabat, pergi ke pasar setelah tertidur 309 tahun. Sontak saja orang di pasar merasa keheranan semua. Cara berpakaian mereka, gerak-gerik mereka itu tidak menunjukkan
manusia di zaman tersebut. Ini cara-cara secara kebudayaan mereka itu lain ya dengan apa yang tren yang ada di zaman itu. Cara berpakaiannya kuno ya dari zaman yang lalu begitu. Jadi orang semua sama keheranan. Lalu mereka memberi kue. Lalu coba kita lanjutkan. Hai anak muda, apa yang kalian butuhkan? Kami ingin membeli roti gandum dan buah anggur. Wah, Ini pesanan kami. membeli kue dan buah-buah ya, makanan. Kemudian di dalam wadah gerabah yang besar, pemuda ke-1 mengeluarkan uang perak dari saku bajunya. Ya, memberikan Penjual duit, gandum terheran-heran uang. melihat uang dari pembelinya. Buat apa ini? Eh, Ini sudah lama sekali. ternyata keheranan dengan uangnya. Penjual kue keheranan. Aku baru pertama kali melihat anak-anak seperti kalian belanja di pasar ini. Wah, Kedua pemuda itu pertama bingung mendengar perkataan si penjual. Memangnya sekarang tahun berapa? Itu sepertinya uang zaman dahulu. uang zaman Apa kita dahulu. sudah tertipu selama bertahun-tahun lamanya? Penjual gandum makin bingung mendengar percakapan pembelinya. Tanpa sadar, tinggal mereka menjadi sorotan orang-orang di pasar. Wah, orang Ketika sama sadar keheranan menjadi semua pusat ini. perhatian, kedua pemuda ini bergegas Pemuda. meninggalkan pasar. Siapakah pemuda itu, wahai penjual gandum? Jadi perhatian Mengenal mereka. seluruh masyarakat di pasar. Bawa dan pakaian yang dikenakan, mereka adalah manusia dari beberapa abad yang lalu. Wah, Aku yakin mendengar bahwa mereka mengatakan telah Iya, iya, tertidur iya, selama iya. beberapa tahun. Apa? Kalau Hah? itu benar, tidak mungkin mereka masih hidup sama keheranan ya. Bagaimana jika kita laporkan saja perihal pemuda asing tadi kepada sang raja? Benar, ayo cepat kita laporkan kepada raja. Setelah beberapa Baik, sampai di sini kita bahas dulu videonya. Ternyata seluruh orang di pasar, termasuk penjual kue tadi, keheranan dengan 7 pemuda itu. Karena gerak-geriknya, cara berpakaiannya itu tidak menunjukkan cara berpakaian atau gerak-gerik orang yang hidup pada zaman sekarang. Melainkan budayanya itu budaya di tahun-tahun yang telah lalu ya. Mata uangnya saja, duitnya saja itu sudah tidak laku. Maka ada inisiatif dari sang pemilik toko dan orang di situ untuk melaporkan kepada raja. Kita ikuti apa yang dilakukan setelah melaporkan kepada raja. negeri yang dulunya dipimpin oleh raja yang zalim berganti dengan raja yang baru. Raja yang sekarang adalah raja yang adil. Salah Sudah seorang penduduk berganti. dan penjual gandum menghadap raja untuk melaporkan kejadian di pasar. Kemudian sang raja menyuruh pengawalnya menelusuri kepergian pemuda asing sampai ke gua. Sesampai di gua, Raja mengutus para orang pengawal ya. melihat ketujuh pemuda itu sudah meninggal dunia. Kemudian para pengawal kembali ke negeri mereka untuk melaporkan kepada raja. Wahai Baginda, jumlah pemuda semuanya ada 7 orang. Namun, sesampainya kami di sana, mereka sudah meninggal. Jadi, cerita tentang ketujuh pemuda saleh yang hilang pada masa pemerintahan Raja Likianus itu sungguhan ada. Bawa aku ke sana, wahai pengawal. Baik, Baginda. Sesampai di depan gua, tampak seekor anjing besar Anjingnya mati mati di depan pintu juga gua. ya. Raja beserta pengawal Ternyata masuk anjingnya dan juga melihat mati ketujuh juga, pemuda adik-adik. itu sudah tertidur untuk selama-lamanya. Wajah mereka tersenyum. Subhanallah, Maha Kuasa Allah atas segala sesuatu yang mematikan dan menghidupkan makhluknya. Ini adalah bukti bahwa hari kiamat sungguh nyata. Maafkan kami ya Allah yang sempat tidak mempercayai adanya hari kiamat. Sesungguhnya kami termasuk golongan Nangis orang-orang saja. yang zalim. Astagfirullahaladzim. Taubat ke orang. Seperti firman Allah. Jadi sampai di sini kita bahas dulu. Begini, setelah 7 pemuda itu membeli makanan karena lapar ke pasar dan orang-orang pasar merasa keheranan karena uang yang digunakan mata uangnya itu dari zaman yang beratus-ratus tahun yang telah lampau ya. Nah, dari situ mereka melaporkan kepada raja dan raja mengutus orang untuk meneliti ke gua itu. Nah, setelah prajurit itu sampai di gua, ternyata keheranan lagi karena 7 pemuda itu sudah mati lagi. Ya, hanya hidup sebentar ketika membeli kue tadi. Mereka mati lagi. Ya, mati lagi termasuk anjingnya. Kemudian raja pun menyusul ke sana dan raja mengambil iktibar dari cerita tersebut bahwa Allah Maha Mampu, Maha Kuasa untuk menghidupkan, bahkan mentidurkan orang 309 tahun ya. Karena apa? Karena mereka hidup di zaman raja yang lampau, raja yang dahulu.
Sekarang rajanya sudah berganti, rajanya sekarang raja muslim. Dan ternyata mereka setelah menunjukkan kekuasaan Allah hidup lagi selama beberapa waktu, kemudian mati lagi. Kita ikuti selanjutnya apa perkataan raja. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Kahfi ayat 21. Dan demikian pula kami perlihatkan manusia dengan mereka agar mereka tahu bahwa janji Allah benar dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Demikian akhir dari kisah ini. Ashabul Kahfi adalah julukan bagi para Kita ikuti ya. saleh, penghuni gua yang tertidur selama 309 tahun. Dari kisah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan beberapa pelajaran di antaranya. Pertama, kita harus berani mempertahankan keimanan walaupun nyawa menjadi Harus taruhannya. berani mempertahankan Kedua, keimanan walaupun Allah nyawa. akan menyelamatkan orang yang memperjuangkan keimanannya. Kedua, Ketiga, Allah akan menolong hendaknya menyelamatkan kita orang yang tidak memperjuangkan mengingkari keimanan. adanya hari kiamat. Semoga kisah ini Dan mempertebal kita keimanan yakin kita dengan kepada adanya hari Allah kiamat. Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Kuasa. Wallahu a'lam. Sama seperti peristiwa Ashabul Kahfi. Baik ya, dari cerita film ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa cerita ini memang cerita benar terdapat di Al-Quran dan dikisahkan dalam kitab-kitab terdahulu bahwa ada 7 pemuda yang saleh diselamatkan Allah dengan cara ditidurkan selama 309 tahun. Ya, karena pada zaman permulaannya zaman pemuda itu adalah rajanya Raja Dikianus yang dolim, yang mengaku dirinya Tuhan dan menyembah patung. Kemudian mereka yang muslim yang mendapat ilham petolong dari Allah, dia lari ke gua yang jauh dari kota dan tidur di sana. Allah menyelamatkan mereka dengan cara ditidurkan selama 900 tahun. Dan setelah sampainya prajurit yang mengejar di sana di gua, mereka menganggap mereka sudah mati, maka mereka tidak menyentuh mayat-mayat tersebut. Namun ajaib, setelah 309 tahun mayat orang-orang yang tertidur tadi hidup lagi, bangkit lagi, dan mereka merasa lapar sehingga mereka membeli kue ke pasar. Sampai membeli kue di pasar, itulah yang timbul keajaiban, artinya orang-orang mulai curiga sehingga melapor kepada raja, dan raja pun datang ke sana ke guanya dan mendapati mereka sudah mati. Tapi mereka sudah terbuka, tersingkap tabir rahasianya bahwa mereka memang betul-betul pernah hidup. Setelah mati 309 tahun mereka hidup, membeli-beli ke pasar, setelah beberapa hari mereka mati lagi. Itulah kekuasaan Allah. Sehingga raja pun sadar bahwa Allah Maha Kuasa, Maha Bisa apa saja, termasuk nanti menjadikan bumi hancur dalam kiamat. Menghidupkan orang saja sudah tidur 309 tahun bisa. Nah itu ya, inilah itibar yang dapat kita ambil dari kisah Ashabul Kahfi ini, bahwa kita beriman dengan adanya Allah. Kedua, orang yang soleh akan ditolong oleh Allah. Dan yang ketiga, adanya hari kiamat itu adalah hal yang pasti terjadi. Pasti terjadi. Nah sekarang saya ingin tahu bagaimana itu tanggapan adik-adik dengan cerita ini. Nyimpannya bagaimana ya. Jadi adik-adik bagaimana? Terinspirasi tidak? Berikan komen dan subscribe-nya ya.